والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baik, ikhwatal iman, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah sore hari ini, dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembacaan kita atau pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, juz yang ketiga, dan kita masih dalam pelajaran yang kesembilan. Ya, masih dalam tamrinat yang ada di pelajaran yang ke-9 ini, yang semua kaedahnya itu masih berputar tentang musanna, ya, tentang musanna. Baik, kita lanjutkan aja langsung kepada tamrinat nomor 6. Silakan Pak Bayu dibaca dan dijawab. Tafadhol. Bismillah. Hadifil kalimatil ula ila Objek adif itu sandarkanlah fi'il amr itu. Maka kalimat adif, ya, baik. Hadifil kalimatal ula ila saniyati fima yali. Taib. Jadi yang diminta di sini Pak Bayu adalah menjadikan musanna mudhaf dan kata setelahnya sebagai mudhaf ilaih. Kan ada yang dibuang, ya. Contohnya di situ perhatikan Pak Bayu, ibnani hamidun. Ini kita jadikan mudhaf ilaih menjadi ibna hamidin. Nunnya dibuang. Nah, itu dipraktekkan di bawah, tafadhol. Bintani Rasyidun. Menjadi Rasyidin. Nah, binta Rasyidin. Terus Nafidatanil al-khurfatu. Nafidatal khurfati. nafidatal ghurfati. Taib. Terus Muslimuna al-yabani. Muslimul yabani. nah, muslimul yabani. Taib, mumtaz. Terus Banuna Isra'ilu. Banu Isra'ila. nah, banu Israila. Taib, mumtaz. Terus Babani al-madrasatu. Babal madrasati. nah, terus Mudiruna al-mudarrisu. Mudirul mudarrisi. nah, mudiru al-mudarrisi. Taib. Terus mudirul mudarrisi. Yadani. Madarisi, bukan mudarrisi, madarisi. Nah, jamak dari madrasah. Yadani anta. Yadaka. Nah, yadaka. Jadi bukan yada anta, tapi yadaka. Nah, ini diubah menjadi domir milik, ya. Antanya diubah menjadi domir miliknya. Ya, itu anta laka, gitu kan. Nah, yang dipakai kaful hitopnya. Menjadi yadaka. Ya, yadaka. Mumtaz. Terus Abawani. Anak. Abawani. Abawa. Apa domir Abawa. miliknya ana? Abawaji. Ana li. Berarti yang dipakai iyanya. Menjadi apa? Abawali. Abawaji. Abawaya. Abawaya. Abawa. Ya. Abawaya. Nah. Terus? Ainani. Iya. Ainaha. Ainaha. Naam. Karena domir miliknya hiya apa? Domir miliknya ya. Ha. Laha. Gitu kan? Laha. Oh. Yang dipakai hanya. Berarti sama dengan ainaha. Gitu. Jelas insya Allah Pak Bayu ini ya? Ya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, untuk idhofah
kepada domir, maka nanti domir yang munfasil, anta anahya ini namanya domir munfasil, domir yang terpisah. Ketika dijadikan mudhaf ilaih maka harus dirubah ke domir muttasil. Nah, domir muttasilnya itu sesuai dengan domir miliknya. Anta laka berarti ka domir muttasilnya. Ana li berarti iya domir muttasilnya. Hiya laha berarti ha domir muttasilnya. Nah, domir muttasil inilah nanti yang jadi mudhaf ilaihnya. Ya, baik, barakallahu fiik. Kemudian nomor 7, Mas Wahyu. Ya, Ustaz. Nomor 7, tafadhal. Ya, Ustaz. Sanil kalimatil lati tahtaha khattun fil jumalil atiyati. Nah, jadi yang diminta di sini Mas Wahyu adalah menjadikan kata yang di bawahnya ada garis itu musanna. Jadikan musanna. Baik, tafadhal. Aina ammuka ya Ibrahimu. Jadinya ini. Aina ammaka ya Ibrahimu. Nah, jadinya aina ammaka ya Ibrahimu. Asalnya ammani gitu asalnya kan. Ammani plus domir anta. Kemudian sama dengan ammaka. Nah, dijadikan musanna. Sekarang nomor 2 dan seterusnya. Ayo. Irfa yadaka. Objek. Belum, Ustaz. Oh, belum. Ya. Itu baca dulu. Menjadi Jadi, apa? irfa yadaika. Naam, mumtaz. Irfa yadaika. Dia pakai iya. Kenapa pakai iya? Karena objek, Ustaz. Karena objek. Maka dia yadaini asalnya. Baik, mumtaz. Terus nomor 3. Mada qolatil mir'atu. Mar. Kalau mir'ah itu artinya cermin, kalau mar'ah itu artinya wanita. Mada qolatil mar'atu li bintiha. Nah, artinya dulu coba. Mada qolat. Apa yang dikatakan ya wanita itu? Ya. Itu kepada untuk anak kedua anaknya, untuk anaknya. Ya, untuk anak wanitanya, anak perempuannya, satu orang. Sekarang dijadikan musanna. Gimana? Madza qalatil mar'atu libin Ya? Libintiha ya. Kan kalau dalam musanna itu kan iya apa huruf sebelum iya di fathah. Libintaiha Ustaz. Ya, libintaiha. Nah, libintaiha. Baik. Mumtaz. Terus Ghasaltu rijli. Artinya? Saya mencuci kakiku. 6. Sekarang musannakan. Ghasaltu rijlayya. 6. Ghasaltu rijlayya. Ya. Rijlayya. Jadi iya-nya bertasdid. Kenapa? Karena ada dua ya, Ustaz. Karena ada dua ya. Asalnya rijlay ini plus ya gitu kan. Nunnya dibuang maka ada double ya. Ditasdid menjadi rijlayya. Nah, mumtaz. Terus? Ahada tilmiduka. Jadi artinya dulu sambil diartikan biar ya kosakatanya nggak hilang gitu. Tetap ingat artinya. Terus apa artinya? Apakah ini muridmu? Ya. Sekarang dimusanakan.
Ahadat ahadatil Hmm. Nah, kalau musyar ilaihnya yang diisyaratkan musanna, maka isim isyarahnya ikut sana Ustaz. isim musanna. Nah, Ahadani baik. tilmida tilmidaka Nah, ahadani til mizaka. Nah, tilmidaka ahadani til mizaka. Baik, mumtaz. Terus khud risalataka, artinya ambilkan suratmu. ya, ambil suratmu. Nah, sekarang musannakan. Khud risalataika, Nah, hud risalataika. Baik, mumtaz. Terus ba'a ukashatu baitahu. artinya Ukashah apa ya Ustaz? nama orang. Nama orang. Ukashah. Nah, ke dalam hadis disebutkan sabaqaka biha Ukasyah. Nah, Anda telah didahului oleh Ukasyah, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya ada dari umat Islam ini akan masuk surga, ya 70.000 orang tanpa dihisap, tanpa diazab, langsung masuk surga. Ya, maka Ukasyah mengatakan ud'ullah, ud'u liyallah. Ya, berdoalah kepada Allah untukku agar aku termasuk mereka. Maka Nabi mendoakannya, dan ada orang minta lagi, Nabi mengatakan sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah itu nama orang. Ayo, Yes. artinya apa? Ukashah menjual rumahnya. Ya. Sekarang mustanakan. Ba'a ukashatu baitahu. Objek yang dijual. Oh iya, baitai. Naam, baitaihi. Mumtaz. Baitai. Terus Hadzal siwaru samanuhu mi'atu mi'atu. riyalin. Ya, artinya Siwar. siwar apa siwar? Gelang. Siwar itu gelang, ya. Gelang ini samanuhu. Gelang ini harganya sama nuhu harganya. Samanu itu harga. Harganya 100 riyal. Nah, sekarang diubah ke musanna. Hadzal siwaru samanuhu mi'ata riyalin. Ya. Hadza siwaru tamanuhu mi'ata riyalin. Nah, mumtaz. Terus Aqaitul ajiro mi'ata riyalin. nah, artinya aqaitul ajira mi'ata riyalin. Aqta yu'ti artinya apa? Toyuti. Memberi. Memberi. Al-ajir. Al-ajir itu apa? Ajir. Ajir itu pekerja, buruh, ya, pekerja atau buruh, ya. Yang disewa itunya, apa namanya, usaha, apa tenaganya itu ajir. Ya, artinya secara keseluruhan gimana? Saya memberi upah ya. Iya, saya memberi Buruh. ya, saya memberi buruh, ya. Berapa? 100 riyal. 100 riyal. Nah, sekarang dimusannakan.
a'taitul ajira mi'atai rialin. Nah, mi'atai rialin. Kenapa mi'atai? Karena objek Ustaz. Karena objektif, mumtaz. Terus? Akhuhu tabibun. Hmm. Saudaranya tabib. Nah, saudaranya tabib, seorang dokter. Sekarang musannakan. Aku Akhun. Ayo. Akhun itu kan ya Ustaz. akhun itu asalnya akhawun. Akhawun. Ini asal kalimatnya. Kemudian huruf ketiganya dibuang sehingga menjadi akhun. Nah, ketika dimusannakan huruf ketiganya itu dibalikkan. Wow. Menjadi apa? Akhawa ya Ustaz. Iya, benar. Akhawahu tabibun. Iya. Akhawahu tabibun. Nah, mumtaz. Terus? Tabahasu Fatimatu an akhiha. Nah. Bahasa. Bahasa ya bahasu. Artinya apa? Mencari. Mencari. Fatimah mencari saudarinya. Saudara. Uhtun kalau saudari. Iya. Saudaranya. Iya. Berarti tabhasu Fatimatu an akhwaiha. Nah, tabhasu Fatimatu an akhwaiha. Benar. An akhwaiha. Ya, baik. Terus? 12. Mata abuhu. Nah, bapaknya telah meninggal. Meninggal. Nah, kalau dimusannakan jadi Mata abawahu. abawahu. Ya, benar. Abawahu. Artinya apa kalau mata abawahu? Telah meninggal kedua orang tuanya Ustaz. Ya, kedua orang tuanya, bukan kedua bapaknya ya. Kedua orang tuanya. Gitu. Orang tuanya. Kalau mata abuhu berarti bapaknya mati. Nah, tapi kalau udah dimusannakan maksudnya adalah kedua orang tuanya. Baik. Mumtaz, jazakallah khairan, Mas Wahyu. Pak Pujo nomor 8, Pak Pujo, tafadhol. Nah, Ustaz. Adifil asma al atiyata ila ya il mutakallim what The bit. what bitil ya'i. Objek yang diharokati. The bit itu maksudnya harokati. Maka ada objek yang diharokati. Apa itu? What bitil ya'a Nah. sakli. Terus? Alimah. Ilman. Masdar. Ilman bi'an bi'anna tasdid. Kan anna wa akhwatuha, bukan an tapi anna. Bi'anna ilman bi'anna ya al mutakallimi maftuhatun ma'a ismin akhiruhu alifun au yaun sakinatun. Baik. Nah, jadi yang diminta di sini Pak Pujo, adib al-asma al-atiyata ila ya il mutakallim.
Jadi isim-isim berikut ini ya sandarkan kepada iya mutakallim. Maksudnya jadikan iya mutakallim sebagai mudhaf ilaihnya. Ya. Jadikan iya mutakallim sebagai mudhaf ilaihnya. Wadbitil ya abis syakli, dan harokati iya-nya. Bagaimana harokat iya-nya? Dikasih. Dan perlu diketahui katanya nih, iya mutakallim itu selalu fathah bersama isim yang akhirnya alif atau iya yang sukun. Jadi selalu fathah bersama isim yang akhirnya alif atau iya sukun. Nah, maksudnya iya sukun itu ketika kita contohkan misalnya qalamun. Nah, coba perhatikan kata qalamun. Qalamun. Ini kalau kita musannakan menjadi apa, Pak Pujo? Qalamani. Qalamani atau Qalamaini. qalamaini. Nah, qalamaini. Kemudian kalau disandarkan kepada ya kan menjadi qalama ya, gitu kan? Nah, ini namanya ya mutakallim, selalu fathah. Ya mutakallim ini menjadi qalama ya, fathah. Begitupun kalau di musannakan dengan yang iya, qalamai, Ya, qalamai. qalamai, Qalamai. qalamaiya. Tetap kan fathah ya-nya. Jadi mau dia alif sebelumnya atau iya sukun sebelumnya, maka iya mutakallim itu selalu fathah. Selalu fathah harokatnya. Jadi nggak boleh qalami dengan sukun, nggak boleh, harus fathah ya mutakallimnya. Jelas ini Pak Pujo ya? Insyaallah jelas, Ustaz. Baik. Nah, contohnya di sini Pak Pujo, akhwani menjadi akhwaya atau apa? Kalau ya sukun menjadi apa? Akhawayya. Akhwai. Akhawayya. Akhwayya. Bedanya kalau alif enggak tasdid ya-nya, tapi kalau sebelumnya ya sukun maka bertasdid. Ya, coba contoh-contoh di bawah itu diubah dengan alif dan iya. Ya, jadi 2 kali uhtani menjadi apa dengan alif dan menjadi apa dengan iya. Ayo silakan. Nah, Ustaz. Tani uhtayya. Uhtaya. Nah, itu enggak boleh bertasdid kalau alif sebelumnya. Oh iya, nah Ustaz. Uhtaya. Nah, kalau ya Uhtayya. sebelumnya Uhtayya. ya uhtaya. Nah, terus Abawani. Abawaya. ya abawani menjadi abawaya. Kalau ya sebelumnya menjadi Abawayya. abawayya. Nah, terus Sodiqoni. Sodiqoya. ya sadiqaya. Nah, kalau ya sebelumnya Sodiqoya. ya sadiqaya. Nah, terus Zamilani. Jamilaya. zamilaya atau Jamilaya. zamilayya. Apa artinya sadiqon? Sadiqun sama zamilun artinya apa? Teman. Teman. Oke. Nah, terus Yadani. Yadaya. ya yadaya atau Yadaya. yadayya. Naam. Terus Ainani. Ainaya. ainaya atau Naya. ainayya. Nah, mumtaz. Barakallah fiik. Ya, Pak Darsu nomor 9, tafadhol. Ustaz mau bertanya. Iya, tafadhol. Sebentar Pak Darsu. Pak Puja, apa yang ditanyakan? Dibaca Pak Wahyu yang nomor 10, tobibnya harus musana juga apa enggak? Enggak. Enggak. Oh, enggak perlu jadi musana ya karena mudhof Oh gitu. ya, harus musanna, harus musanna. Jadi akhwahu tabibani. Karena yang jadi tabib itu kan 2 saudaranya. Benar, Afwan. Tadi kelewat. Jadi Mas Wahyu itu dikoreksi tadi. Hawasnya akhwahu tabibani. Karena yang jadi tabib itu kan 2 saudaranya, maka harus menyesuaikan. Benar. Nah, Ustaz. Nah, jadi di sini tabibani. Nah, tabibani. Baik, mumtaz. Ayo, Pak Darso. Nah, Ustaz.
adifil kalimati allati tahtaha khattun. Ya. Ila ya'a ila ya'i al mutakallimi wadbit al ya'i. Objek wadbit itu maksudnya harokati lah, berarti ada objek yang diharokati. Wadbit al ya'a bisakali. Bisakli, nah. Bisakli. Nah, jadi yang diminta di sini Pak Darso, ya kata-kata berikut ini ya sandarkan kepada ya mutakallim ya, atau jadikan mudhaf ilaihnya ya mutakallim dan harokatkan iya-nya. Nah, harokatkan iya-nya. Kalau tadi kan alif yang dipakai pada pelajaran tamrinat ke-8, sekarang iya. Iya di mudhaf iya. Nah, iya kemudian disandarkan kepada iya mutakallim. Jadi sebelum iya mutakallim ada iya sukun. Sehingga maka menjadi bertasdid ya. Iya-nya menjadi bertasdid. Coba dibaca nomor 1. Gosal tur rijlaini. Ya, menjadi gosal tu rijlaiya. Ya, gosal tu rijlaiya. Itu kan bertasdid ya-nya jadinya. Karena tadi asalnya rijlaini kalau diidhofahkan maka nunnya dibuang kan? Ini dibuang. Tinggal ada rijlai ya ditambah dengan ya, maka ada 2 ya di sini sehingga ditasdidkan menjadi rijlaiya. Itu. Baik, ayo dilanjutkan ke nomor 2 sampai nomor 10. Ghammatul ainaini. Artinya apa? Ghammatul ainaini. Ghammat itu artinya apa? Belum tahu saya. Ainain. Ghammat itu memejamkan. Memejamkan. Saya memejamkan kedua mata. Iya. Kedua mata. Baik, memejamkan kedua mata. Nah, sekarang saya ini kan ghammatul ainaini. Nah, sekarang jadikan musanna al ainaini ini udah musanna tapi dimudhafkan kepada iya. Menjadi apa? Ghammatul ainaiya. Nah, ghammatu ainaiya. Ainaiya. Baik, mumtaz. Da'autu ainaiya. Lanjut. Terus da'autu sadiqaini. Nah, artinya da'autu apa? Mendengar saja. Mengundang. Mengundang kedua teman saya. Teman. Saya mengundang kedua teman. Nah, kalau dijadikan mudhaf ke ya mutakallim, da'autu as-sadiqai. Enggak boleh ada alif lam. Kalau udah mudhaf ilaih, alif lamnya dibuang menjadi da'autu sadiqayya. Naam, da'autu sadiqayya. Baik. Terus sa'altu zamilaini. Sa'altu zamilaini, az-zamilaini. Sa'altu artinya apa? Menolong itu. Hah? Bertanya. Bertanya teman kedua. Saya bertanya kepada kedua teman. Nah, kalau diidhofahkan kepada yang mutakallim jadi sa'altu zamilayya. Nah, sa'altu zamilayya. Nah, terus rafa'atu al-yadaini. Artinya rafa'a artinya apa? Mengangkat. Mengangkat kedua tangan. Ya, saya mengangkat kedua tangan. Ya, kalau diidhofahkan jadi rafa'tu yadayya. Naam, rafa'tu yadayya. Rafa'tu yadayya. Baik, mumtaz. Terus nomor 6. Al-ustadzani min Misra. Naam, al-ustadzani min Misra. Artinya kedua ustadz itu dari Mesir. Naam. Sekarang
kedua ustadz saya dari Mesir. Gimana, Bu? Ustadaya min Misra. Dia kan musanna pakai alif. Ustazaya Ya, min Masr. ustazaya, bukan ustazaya, tapi ustazaya min Misra. Misra. Naam. Baik, mumtaz. Terus? Aina wajadta al daftaraini. Artinya apa? Di mana wajad menyimpan sulit. Menemukan atau mendapati. Di mana kamu mendapatkan dua buku tulis. Ya. Sekarang dijadikan idhofah dengan iya. Aina wajadta daftaraya. Naam, aina wajadta daftaraya. Baik, mumtaz. Terus? Inna al-akhwaini alimani jamilani. Artinya? Sesungguhnya kedua saudaraku berilmu jalilani. Dua orang berilmu yang lagi mulia. Alimani berilmu, jalilani mulia. Nah, jalil itu mulia, ya. Nah, coba dijadikan musanna. Maksudnya dijadikan mudhaf kepada iya. Inna akhwaya alimaya. Inna, ulang. Ada inna. Inna itu menjadikan kata setelahnya mansub. Dan musanna itu tanda nasabnya dengan iya. Kalau akhwaya berarti dia marfu dengan alif. Berarti Inna akhwaya. Nah, akhwaya alimani jalilani. Tayyib, mumtaz. Terus nomor 9. Zahabatu ila Makkata ma'a abawaini. Artinya? Saya pergi ke Mekah bersama kedua orang tua. Ya, sekarang dirubah. Zahabatu ila Makkata ma'a abawayya. Nah, ma'a abawayya. Ma'a abawayya. Nah. Terus? Doa olamani. Doa artinya? Ambil. Hilang. Hilang. Telah hilang kedua pulpen saya. Nah, sekarang diubah. Doa kolamaya. Kolama, benar. Kolamaya. Ya, bukan kolamaya, tapi kolamaya. Nah, mumtaz. Iya. Barakallahu fiik. Nomor 10, Pak Bayu. Dibaca. Ta'ammalil amsilatal atiyata di kila wakilta. Nah, ini sekarang kita akan berpindah ke kila dan kilta. Kemarin Pak Bayu, kila dan kilta itu musanna atau mulhaq bil musanna? Mulhaq bil musanna, Ustaz. Nah, mulhaq bil musanna. Apa syaratnya untuk dikatakan mulhaq bil musanna? Syaratnya apa? Mudhaf ke dhamir gitu, Ustaz. Ya, mudhafah ila dhamir. Benar, mudhafatun ila dhamir. Nah, itu syaratnya dia jadi mulhaq bil musanna. Kalau dia mudhaf kepada isim zahir jadi apa? Ya, berarti menjadi isim maksur. Isim maksur. Diingat ya. Jadi kalau mudhaf kepada isim zahir maksudnya selain domir, maka jadi isim maksur. Tapi ketika dia mudhaf kepada domir, maka jadinya mulhaq bil musanna. Nah, coba dibaca. Aina akhwaka. Kilahuma fi Dimashq. Nah, artinya apa? Aina akhwaka? Di mana kedua saudaramu? Keduanya di
Damaskus. Nah, akhwaka di sini musanna atau mulhaq bil musanna? Musanna Ustaz. Musanna. Kalau kilahuma Mulhaq bil musanna. mulhaq bil musanna. Terus Ara'aital mudarisaini. Naam. Ra'aitu ilaihima. artinya Apakah kamu melihat dua guru? Ya, aku melihat keduanya. nah, al-mudarrisaini musanna atau mulhaq bil musanna? Musanna Ustaz. Musanna. Kalau kilaihima Mulhaq bil musanna. musanna. Nah, mulhaq bil musanna. Perhatikan. Karena kila ketika dia diidofahkan kepada dhamir dijadikan mulhaq bil musanna, maka tanda rofaknya itu menggunakan alif kilahuma dan tanda nasabnya menggunakan iya kilaihima. Kilaihima. Ini. Jadikan ra'aitu kilaihima. Mau mansub dia kilaihima. Maka tanda nasabnya ya. Sedangkan ketika marfu kilahuma tanda nasabnya alif. Jelas ini Pak Bayu ya? Halo Ustaz. Ya, lanjut Mbak. Ayat tolibatanil jadidatani. Kiltahuma indal mudiroti. Artinya? Di mana kedua murid perempuan yang keduanya baru. Keduanya di samping kepala sekolah perempuan. Ya. Jadi di sini at-talibatani al-jadidatani ini musanna. Kiltahuma mulhaq bil musanna. Nah, apa bedanya? Kilahuma kilaihima itu untuk muzakkar. Sedangkan kiltahuma ada taknya maka itu untuk muannas. Ya. Itu bedanya Pak Bayu ya. Ya Ustaz. Terus Ais surataini hafidta. ayya surataini Ayya surataini hafidta. Hafidtu kiltaihima. Naam, as-surataini musanna muannas. Nah, kiltaihima ya mulhaq musanna muannas. Mulhaq bil musanna muannas. Naam. Terus Abil arabiyata katabatal unwa. abil arabiyati atau arabiyata? Ya, arabiyati katabatal unwani bil Kata beta. katabta unwana. Ya. Ambil faro Faransiyat. faronsiyati. Nah, Katabtu bikil taihima. nah. Nah, ini artinya apa? Dengan apakah dengan bahasa Arab kamu menulis unwan? Unwan itu apa? Alamat. Alamat ataukah dengan bahasa Prancis? Ya. Aku menulis dengan keduanya. Ya, dengan keduanya. Berarti di sini perhatikan Pak Bayu bikil taihima. Dia majrur dengan huruf ba. Tanda jarnya apa? Ya Ustadz. Iya. Nah, kalau sebelumnya kan mansub. Ya, mansub dan marfu. Kalau marfu dengan alif, kilahuma, kiltahuma. Kalau mansub dengan iya, kilaihima, kiltaihima. Begitupun ketika majrur dengan iya, bikiltaihima. Nah, terus? Berarti tanda itunya, i'rabnya sama kayak musanna ya Ustadz ya? Iya. Yang mulhaq bil musanna itu sama dengan musanna, tanda rofaknya, tanda nasab dan tanda dirnya. Nah. Man min kuma maridul yauma. Kila maridun. Kilahuma. Kila di situ apa? Kilahuma atau kilana? Oh. Ini kehapus. Di buku antum apa? Kilana.
Ya kan ditanya man min kuma gitu. Nah, kan tetap yang ditanya itu dua orang. Man min kuma maridun al yauma. Siapa di antara kalian berdua yang sakit hari ini? Berapa orang jumlahnya? 2 Ustaz. Dua. Maka kilana dibilang maksudnya kami berdua. Nah, itu maksudnya berdua. Kilana maridun. Kami berdua sakit. Nah, boleh jadi diidofahkan kepada domir na dengan catatan na itu merujuk kepada dua orang. Jelas Pak Bayu ya? Insyaallah Ustaz. Nah, coba perhatikan Pak Bayu, kan pertanyaannya man min kuma. Min kuma. Siapa di antara kalian berdua maridun al yauma yang sakit hari ini? Kemudian mereka berdua sakit, makanya mengatakan kilana maridun. Kami berdua artinya. Kami berdua sakit. Nah, terus Min aina talibatanil jadidatani. Kiltahuma minar riyadi. Dari mana kedua murid perempuan yang baru? Keduanya dari Riyadh. nah, jadi kiltahuma syahidnya di sini ya. Kemudian Ayal mudarisa ini sa'altu ilaihima. artinya Kepada dua guru kamu kepada bertanya. kedua guru yang mana? Kepada kedua guru yang mana kamu bertanya? Aku bertanya kepada keduanya. Nah, sekarang nomor 11 Pak Bayu, itu kan tadi kaidah. Contoh dari kaidah. Sekarang prakteknya nomor 11 ini. Tamrinat nomor 11 ini adalah prakteknya. Coba dipraktekkan kaidah yang di atas. Lanjut. Ajib anil as'ilatil atiyati mustakmilan. Kila wakilta. Jadi jawab pertanyaan berikut dengan menggunakan kila dan kilta. Kila untuk muzakkar, kilta untuk muannas. Ayo nomor 1. Ayu kolamaina doa. Kolamaina atau kolamaini? Kolamaini. Ya, jangan percaya sama harokat di sini ya. Kalau salah aja gitu. Jadi ayul qalamaini dha'a. Artinya apa? Dari kedua pulpen yang mana yang hilang? Iya. Jawabnya Doa kilaihima. Kan Doa yang hilang siapa yang kilahuma. hilang? Kilahuma. Naam. Doa Kilahuma. Kenapa pakai alif? Ini berarti mubtada ya Ustaz ya? Hah? Enggak lah, doa itu kan fi'il madhi. Fi'il itu butuh butuh fa'il. fa'il. Jadi kan yang hilang siapa? Kedua polpen. Nah, maka pelaku doa. Nah, makanya marfu tanda rofa'nya alif. Terus ayal kitabaini turidu an tastariya. Artinya dari kedua kitab yang mana yang kamu ingin beli? Sekarang jawabnya. Uridu an as'ariya. Nah, uridu an ashtariya. Nah, mumtaz. Terus kilaihima. Kenapa pakai ya? Karena dia ini objek yang dibeli, Ustaz. Nah, objek yang dibeli mansub tanda nasabnya ya. Kilaihima. Baik. Terus Ayal mujalata ini. Majallah ini. Ayal majalata ini korok tu kiltaihima. Naam, qara'tu kiltaihima. Ayas sa'ataihima. Terus ayas sa'ataini surikot.
dari kedua jam mana yang hilang? Surikot. Dicuri, bukan dicuri. hilang, dicuri. Surikot. Kiltaihima. Kalau mabni lil majhul, fiilnya kan surikot. Oh iya, surikot. Kiltahuma. Kiltahuma, na'am. Kiltahuma. Naibul fa'il ya Ustaz? Ya, naibul fa'il. Terus? Ayyal lukhataini ta'rifu. Al-urdiyata amil farisiyati. Farisiyata. Farisiyata. Ya, artinya dari dua bahasa ini mana yang Dari kamu dua bahasa ketahui? yang kamu ketahui, bahasa Urdu atau bahasa Paris. Prancis. Paris itu Prancis. Ya. A'rifu, benar. A'rifu kiltaihima. Nah, kiltaihima, mumtaz. Terus? Ayyul ulamataini indaka. Ayul ngumlataini umlataini, na'am. indaka. Al-junaihu amil dularin. Amid dularu. Amid dularu. Ini bukannya itu Ustaz? Am itu atop. Huruf atop. Berarti dularu atop kepada junai. Oh, gitu ya, Ustaz. Indi Apa artinya kiltaihima. dulu umlatain? Uang ya Ustaz? Mata uang. Mata uang. Mata uang yang mana yang kamu punya? Junah atau dolar? Rupiah. Junai atau dolar? Junai itu apa junai? Junai apa ya? Nama mata uang Ustaz? Mata uangnya itu. Mata uang Mesir. Indi kiltaihima. Ya. Kenapa kiltai? Indi kiltai atau kilta? Mana yang benar? Punyaku. Oh, iya. Ini mubtada muakhar ya Ustaz ya? Ya, berarti Kiltahuma. indi kiltahuma. Naam. Terus? Ayu mudarisatil fikhi qobal yauma. Qobal yauma kilahuma. Ayo mudarrisai al-fiqh goba al-yawma. Goba al-yawma Kilahuma. Goba al-yawm kilahuma. Naam. Terus? Ayyal babaini fatahta. Dari kedua pintu yang mana yang kamu buka? Fatahtu kilaihima. Ya, kilaihima. Naam. Terus? Ayyul nafidataini maftuhatun. Kiltaihima maftuhatun. Kiltai atau kilta? Kiltai atau kilta? Kan ayun nafizataini maftuhatun. Kedua jendela mana yang terbuka? Jendela dari kedua jendela mana yang terbuka? Nah, kan di sini nggak ada yang menjadikan dia mansub atau majrur. Jadi harusnya marfu. Karena yang benar apa? Kiltahuma. Ya, kiltahuma. Terus? Man min Maftuhatun atau maftuhatani? Maftuhatani. Ya, maftuhatani. Nah. Man min huma do'ifun fin nahwi. Dari keduanya siapa yang lemah pada nahwu? Iya. Kilahuma do'ifun fin nahwi.
Kilahuma dha'ifun atau dha'ifani? Dhaifani. Naam, kilahuma dha'ifani fin nahwi. Naam. Kilahuma ya. Dha'ifani fin nahwi. Jelas insyaallah penggunaan kila dan kilta ini Pak Bayu ya. Insyaallah Ustaz. Baik. Lanjut Mas Wahyu. Ya Ustaz. Ta'ammalil amsilata. Kila wakilta. Oh, bawahnya. Ya. Kila wakilta ismani lafduhuma mufradun. Maknahuma musanna. Wa mura'atu lil Mura'atul lafzi aksaru. Nahu kilahuma jadidun. Kiltahuma mujtahidatun. Wa yajuzu mura'atu maknahuma. Nah, ini catatan penting ini, teman-teman perhatikan. Jadi kila wakilta, kila dan kilta itu ismani, dua isim. Labzuhuma mufradun, yang secara lafaz dia dihukumi mufrad. Jadi kila dan kilta secara lafaz itu hukumnya mufrad. Sedangkan secara makna dia hukumnya musanna. Ya, berarti ada dua tinjauan. Kila dan kilta ditinjau dari lafaz maka dia termasuk isim mufrad. Tapi ditinjau dari makna maka dia termasuk isim musanna. Jelas ini? Ditinjau dari lafaz. Dari lafaz maka dia isim mufrad. Ya. Ditinjau dari lafaz sama dengan isim mufrad, ya. Nah, kalau ditinjau dari makna dia isim apa? Musanna. Ditinjau dari makna dia isim musanna, ya. Makna maka dia isim musanna, sama dengan isim musanna. Nah, apa konsekuensinya? Boleh kita sesuaikan, ya, maksudnya khobarnya itu boleh disesuaikan dengan lafaz menjadi kilahuma jadidun. Jadidun mufrad karena kilahuma secara lafaz mufrad. Jadi boleh menyesuaikan secara lafaz dan boleh juga menyesuaikan secara makna. Berarti antum bilang kilahuma jadi dani. Nah, ini kalau secara makna berarti kilahuma jadidani kita bilang. Karena kita melihat makna dari kila itu musanna, maka khobarnya juga musanna. Itu kalau kita tinjau secara makna. Tapi kalau kita ingin mengikuti lafaz, boleh kita bilang kilahuma jadidun mufrad. Jadidun karena kila secara lafaz mufrad. Mana yang lebih sering digunakan? Lebih sering digunakan itu adalah disesuaikan dengan lafaz. Jadi boleh yang lebih sering digunakan adalah disesuaikan dengan lafaz, yaitu kila huma jadidun. Itu yang sering digunakan oleh orang Arab. Tapi yang sering kita pelajari di kaidah itu adalah mubtada khobar saling menyesuaikan, gitu kan? Mubtada khobar saling menyesuaikan. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka khobarnya musanna. Makanya dari tadi kita bilang kilahuma dhaifani fin nahwi, gitu kan? Dan seterusnya diselaraskan secara makna karena kita lagi membahas tentang makna dari kila ketika bersambung dengan domir adalah mulhaq bil musanna. Nah, ini maknanya yang kita bahas dari tadi. Adapun secara lafaznya maka dia mufrad sehingga khobarnya boleh juga mufrad menjadi kilahuma jadidun atau kiltahuma mujtahidatun, boleh. Boleh secara makna berarti kilahuma jadidani, kiltahuma mujtahidatani. Seperti itu. Jelas ini Mas Wahyu? Ya Ustaz. Yang lain? Pak Pujo? Pak Darto? Jelas insya Allah ya? Allah. Baik. Nah, sekarang ya, coba kita contohkan Mas Wahyu. Misalnya, saya mengatakan ya kilahuma
ya. Kilahuma misalnya mudarrisun. Boleh enggak? Boleh Ustaz. Nah, boleh. Kenapa boleh? Karena secara lafaz mufrad. Ya, karena kila secara lafaz mufrad, maka mudarrisun boleh menyesuaikan secara lafaz. Kalau kita bilang kilahuma mudarrisani, boleh enggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena kila secara makna musanna. Musanna, maka mudarrisani boleh menyesuaikan secara makna. Jadi boleh menyesuaikan secara makna atau boleh menyesuaikan secara lafaz. Baik. Nomor 12 dibaca. Ta'ammalil amtilata idzanika wa tanika. Hadza kitabun. Hadzani kitabani. Ya, sekarang kita akan membahas tentang isim isyarah yang mutanna. Isim isyarah yang mutanna nanti harus menyesuaikan musyar ilaihnya. Kalau isim isyarahnya mutanna, maka musyar ilaihnya yang diisyaratkan juga harus musanna. Contoh perhatikan. Hadza kitabun, hadza mufrad. Ini kan mufrad. Maka musyar ilaihnya juga mufrad. Ketika ini musanna, hadzani musanna, maka musyar ilaihnya juga harus musanna, menyesuaikan. Nah ini. Terus Hadhihi sayyaratun. Hatani sayyarotani. nah, jadi ketika musanna lafaznya hatani. Ya, ketika mufrad hadhihi, ketika musanna menjadi hatani. Tani, ya. Kalau zani itu untuk muzakkar, ya. Kemudian tani itu untuk muannas, ya. Muannas yang musanna. Keduanya musanna. Nah, zani itu untuk muzakkar, tani untuk muannas. Makanya menjadi hadzani dan hatani. Terus Dzalika qalamun. Dzanika qalamani. nah, kalau dia isyarat untuk jauh ditinggal ditambahkan kaf. Ini kan. Ya, zani itu untuk dekat, zanika untuk jauh. Tani untuk dekat, tanika untuk jauh. Ya, jadi kalau jauh tambahkan kaf menjadi zanika dan tanika. Terus Tilka madrasatun. Mudarrisatun. ya mudarrisatun. Mudarrisatani. Nah, jadi kesimpulannya dalam isim isyarah itu bagaimana di sini, Mas Wahyu? Isim isyarah harus mengikuti musyar ilaihnya, Ustaz. Nah, harus mengikuti musyar ilaihnya. Jadi kalau isim isyarahnya musanna, musyar ilaihnya juga harus Musanna. musanna. Atau jika musyar ilaihnya musanna, isim isyarahnya juga harus musanna. Nah, lafaz dari musanna isim isyarah bagaimana? Ya Ustaz. Lafaz musanna isim isyarah. Hadza. Lafaznya. Musanna isim isyarah. Oh. Isim asyarah yang musanna lafaznya bagaimana? Ini. Hadzani. Zani. Ha itu ha tanbih, bukan bagian dari isim isyarah. Jadi yang isim isyarah itu zani dan tani. Zani dan tani. Boleh ditambahkan hak menjadi hadani, hatani. Ini untuk dekat atau jauh? Itu untuk dekat, Ustaz. Dekat. Kalau jauh ditambahkan apa? Ditambahkan ka. Kap. Menjadi apa? Danika dan tanika. Nah, baik, mumtaz. Nah, coba dibaca nomor 1 sampai nomor 6. Hadza akhi wa dzalika sodiqi. Nah, artinya apa? Ini saudaraku dan itu temanku. Berarti haza untuk dekat, zalika untuk Jauh. jauh. Ya, boleh nggak dibuang lamnya menjadi zaka? Boleh, Ustaz. Boleh. Ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin, ya boleh antum zalika
boleh zaka langsung ditambahkan kaf. Kan za isim isyarah untuk dekat. Kalau jauh tinggal tambahkan kaf menjadi zaka itu boleh. Nah, jadi boleh zalika, boleh zaka. Terus Adani kitabaya. Iya Ustaz, benar. ya benar. Wadanika kitaba zamili. Artinya Kedua buku ini milikku terus dan kedua buku itu milik temanku. nah ini jadi hadani dekat, zanika jauh. Nah, tinggal ditambahkan kaf. Dan perhatikan ketika udah tambah kaf maka nggak perlu ada hak ya. Jadi nggak perlu bilang wahazanika, nggak perlu. Haknya dibuang langsung zanika ketika udah ada kaf. Terus Hatanil hafilatani asron ilal jami'ati wa tata ilal maqari. artinya Hafilat bus ya. angkutan atau bus. Nah, Kedua angkutan ini saya siru berjalan. Berjalan ke kampus dan Watanika Dan kedua angkutan yang itu. Nah, ini kan kalau yang ini, yang itu, nah itu jauh berarti. dan kedua angkutan itu ke Mapori. Apa motor? Bandara Ustaz. Bandara. Nah, baik. Nah, jadi ini untuk muannas ya, karena hafilah itu muannas maka isim isyarahnya hatani dan tanika. Terus Liman hadhihi dafatiru hiya lidainika talibaini. nah, artinya Milik siapa buku tulis ini? ya Dia kedua buku. dia milik Yang punya dua ini Ustaz. hmm, Dia milik kedua murid itu. nah itu. Kenapa itu? Bukan ini. Karena jauh Ustaz. Karena jauh. Nah, dari mana antum jauh? Ada tambahan? Kaf. K. Nah, ada tambahnya K. Berarti itu menunjukkan jauh. Baik. Terus? Launu tainika as-sayyarotaini jamilun. Laun apa laun? Warna. Warna kedua mobil itu bagus. Nah, indah atau bagus. Nah. Terus? Qala Allahu ta'ala li Musa alaihi salam fadzanika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa mala'ihi. Kedua hal itu fadzanika berarti kedua hal itu burhanani adalah bukti ya min rabbika dari Rabbmu ila Fir'aun yang ditujukan kepada Fir'aun wa mala'ihi dan pengikutnya, bala tentaranya ya. Jadi di sini zanika burhanani. Jadi intinya di sini Mas Wahyu, isim isyarah itu harus selaras dengan musyar ilaihinya. Kalau mufrad maka mufrad ya, mudzakkar mudzakkar, muannas muannas, musanna musanna itu harus selaras ya. Kemudian untuk lafaz musanna isim isyarah adalah zani untuk mudzakkar, tani untuk muannas. Ketika dia jauh maka cukup tambahkan ka menjadi tanika dan zanika. Jelas insyaallah ini ya. Insyaallah Ustaz. Yang lain, teman-teman yang lain gimana?
Pak Bayu, Pak Pujo, Pak Darso? Insya Allah jelas Ustaz. Tahu, Ustaz. Baik. Nah, sekarang Pak Pujo nomor 13, coba. Do fil farogi fi ma ya'ti ya. Iya, bima ya'ti, na'am. Ya'ti ismi Isma, do letakkan di tempat yang kosong berikut. Apa yang diletakkan? Isim. Nah, berarti isim itu objek yang diletakkan. ma ya'ti isma isyaratin man mansub Munasiban dan lil ba lil ya lil ba'idi. Nah, jadi letakkan pada tempat yang kosong berikut isim isyarah yang sesuai untuk yang jauh. Berarti untuk yang jauh. Nah, kan kalau yang dekatnya udah ada hadza baiti, ini dekat. Sekarang tinggal diganti untuk yang jauh. Nah, Baik. ada baiti dzalika bait Wadzalika wadzalika baiti wadzalika baitu akhi Nah, wadzalika baitu ahi. Boleh enggak wadzaka langsung tambahkan kaf? boleh. Boleh. Jadi boleh wadzalika atau wadzaka baitu ahi. Nah, terus Hadani ahwaya wa wa wadanika ya wadzanika. Nah, benar. yami laya yami Zamila laya. Zamila ya. Nah, artinya apa? Ini saudaraku. Keduanya ini adalah saudaraku. Keduanya ini Terus? adalah saudaraku. Dan keduanya itu ya dua orang itu adalah saudaraku juga. teman. Zamil itu temanku. Nah, terus Atani saya wa tanika ya tanika binta uhti. Nah, ukhti benar. Kedua anak wanita ini adalah anakku dan kedua anak wanita itu adalah anak saudariku. Nah, terus iftah hadaini al-babaini la taftahu. Larangan la taftah harus jazm. Nah, la taftah apa la taftah ya. Jangan buka. Ini iftah itu buka. Bukalah kedua pintu ini. Jangan buka kedua pintu itu berarti. La taftah hadaini. Kan disuruh ganti jadi yang jauh. Kalau hadza ini kan dekat. La taftah zainika. Ya, la taftah zainika. Benar. Zainika apa? Al-babaini. Al-babaini. Thayyib. Nah. Mumtaz. Terus Ya waladu ikhtal ya Igsil. Ya waladu ikhtil hatanis sayarotaini la taksil tanika sayarotaini. Tanika atau tainika? Tainika sayarotaini. Tainika. Jadi dia mansub ya. Kalau tanika, ta dengan alif berarti marfu. Kalau tai berarti mansub dengan ya. Tainika apa? As-sayyarataini. As-sayyarataini. Nah, mumtaz. Wahai anak, ya,
cucilah kedua mobil ini dan jangan cuci kedua mobil itu. Nah, insya Allah paham ya penggunaan ini isim isyarah yang jauh Insya Allah paham Ustaz. untuk musanna. Baik. Pak Darso nomor 14. Nah, Ustaz. Ayo. Hati. Mana suaranya nih? Nggak ada suaranya Pak Darso. Apa Anda doang yang nggak dengar suaranya? Ada Ustaz, mikrofonnya mati Ustaz. Oh, baik. Ayo. Hati mudhari Ustaz. Mudhari'ah. Karena hati itu fi'il amr. Datangkanlah. Berarti ada objek yang didatangkan. Nah, Ustaz. Hati mudhari al-af'alu Nah, mudhaf ilaih. Nakirah ma'rifat. al-af'ali al-atiyati. Ya, berarti datangkan mudhari' untuk fi'il berikut ini. Ya, sebutkan mudhari'nya. Pertama, sahaba. Sahaba. Apa fi'il mudhari'nya? Yashabu Ustaz. Yashabu. Apa artinya sahaba yashabu? Belum tahu Ustaz apa. Menarik. Ya. Menarik. Menarik misalnya. Ya, sahabatul mala minal bank. Itu berarti saya menarik uang dari bank. Ya, sahabatu an-nuquda minal masrab. Saya menarik uang dari bank. Terus Ghammadha ya ghamama. Jadi berarti dia polanya fa'ala ya fa'ala yufa'ilu saja. Yufa'ilu berarti ghammadha yughammadu fa'ala yufa'ilu. Ainnya kasrah. Yughammilu. Naam. Ghammadha yughammidu. Benar. Artinya apa? Belum tahu Ustaz. Ada tadi udah lewat memejamkan ya. Terus kafa yakfi saja. Ya, kafa yakfi. Ya. Artinya apa? Mencukupkan saja. Ya, cukup atau mencukupkan. Terus doa yadhi. Benar. Yadhi'u ya. Doa yadhi'u. Artinya apa? Hilang ya. Oh, hilang. Ya, jadi diingat ya. Sahaba yashabu menarik, ghammadha yughammidu memejamkan, kafa yakfi cukup, ya dha'a yadhi'u hilang. Nah. Baik, nomor 15 Pak Bayu. Hati jam'al asma'il hati-hati. Ya, datangkan jamaknya. Nah, bisa nggak Pak Bayu? Arikatu, aroiku. Ya, arikatu jamaknya araiku. Naam. Terus Babelahu. apa artinya arikah dulu Pak Bayu? Arikah. Arikah artinya apa Pak Bayu? Apa Ustaz? Coba nggak dicari artinya. Nah, ada kemarin. Ada yang ingat?
di ini di mana kemarin ala arikatihi gitu kemarin. Apa artinya arikah? Nih tempat senderan itu apa namanya? Di dipan, Bapak Yu ya. Sofa kali ya Ustaz ya. Ya, sofa, boleh sofa atau dipan dan yang semisalnya. Itu arikah. Nah, terus mablagun Mablah. namanya apa? Mubalihu. Ya, Mubalihun. mubaligu. Mablagun jamaknya Mubalihu. mubaligu. Artinya apa? Mubalih. Ya, Penceramah. bukan. Kirain mubalih. Mablag itu misal mablagus sarfi ya, nominal ya. Mablag itu kam mablagon adfa itu. Berapa nominal yang harus saya bayar? Itu mablag. Siwarun. Sa'adfa ilaika mablagon muayyanan. Saya akan menyerahkan kepada Anda nominal tertentu. Nah, gitu. Mablag itu nominal, Pak Bayu. Nah, sekarang ajir. Apa jamak Ajirun. ajir? Yuwajiru. Hah? Yuwajiru. Uwa gimana? Yuwajiru apa yujiru ya Ustaz ya? Ajir, jamu ajir. Ajirun. Uja, ujara. Ujara. Ujara atau boleh dipakai jamak muannas ajiratu. Jadi ujara atau ajiratun. Nah, ini boleh. Artinya apa? Apa artinya ajir tadi? Ada Ustaz ya. Nah, ada tadi ajir. Ya, ajir, ajiruna, ajiratun, ujara. Boleh tiga jamak. Ujara jamak taksir. Ajirat jamak muannas, ajirun jamak mudzakkar salim. Apa tadi artinya? Apa artinya Mas Wahyu ajir? Buruh. Buruh tadi. Siwar. Apa jamaknya siwar? Siwar. Suratun. Iswaratun. Suratun. Suratun. Yang benar, Bapak Bayu. Siwar dulu artinya apa siwar? Gelang Ustaz. Siwar. Berarti jamaknya sawa. Sawaratun. Hah? Jamaknya apa? Siwar jamaknya uswarah atau asawiru. Ya, jamaknya siwar itu asawir. Ya, jamaknya asawiru. Ditulis. Terus hissotun, jamaknya hissah Pak Bayu. Hisosun. Hissosun. Artinya apa hissah? Jam pelajaran. Jam pelajaran. Nah, jam pelajaran. Baik. Jadi jamaknya hissosun. Baik, mumtaz. Nah, kemudian Mas Wahyu nomor 16. Hati mufrodun. Mufroda. Oh ya. Hati mufroda al asmail atiyati. Ya, datangkan mufrodnya sekarang tunggalnya. Hunut itu jamak taksir dari Mudun Hindi. Hindun atau Hindiyun. Nah, al-Hind. Jamak tadi Hind. Terus dualun
Dualun. Negara-negara. Dualul Arabi, negara-negara Arab. Berarti Dau. daulatun. Daulat. Daulatun. Nah, daulah. Dual ya jamak dari daulah. Fawakih. Oke, buah ya Ustaz. Iya. Mufradnya apa? Buah. Fakihatun. Oh iya. Fakihatun jamannya fawakih. Baik. Nah. Fakihatun. Ya, kemudian nomor 17 di sini perhatikan teman-teman, ini kaidah nomor 17 ini yaitu al-amru min atayati. Fi'il amar dari atayati. Atayati artinya apa? Pak Pujo? Datangkan. Datangkan. Jadi atayati datangkan. Nah, fi'il amarnya iti. Iti. Nah, ini dengan iya ya. Kemudian iya-nya diganti hamzah menjadi i'ti. Ya. I'ti. Jadi i'ti menjadi i'ti. Nih. Kemudian walakinnal hamzata tsaniyah, akan tetapi hamzah yang kedua, ini hamzah yang ini. Ini kan ada dua hamzah, hamzah pertama, hamzah kedua. Nah, hamzah yang kedua ta'udu ba'dal wawi wal fa. Ya, ta'udu ba'dal wawi wal fa. Artinya dijadikan satu. Ya. Hamzah kedua itu dijadikan satu menjadi wa'ti fa'ti. Kalau huruf sebelumnya wawu atau fa maka menjadi wa'ti fa'ti. Nah, kalau dia sendiri menjadi i'ti. Coba perhatikan. Ini ada dua hamzah. Ini hamzah pertama agak gede ya, i'ti. Nah, ini hamzah pertama, ini hamzah kedua. Nah, hamzah kedua ini jika setelah huruf wawu atau fa maka digabung kepada hamzah pertama menjadi wa'ti gitu dan menjadi fa'ti. Nah, ini jadi satu hamzah. Ya. Kenapa? Karena hamzah pertama itu secara pengucapan dibuang ya, sehingga hamzah kedua itu yang terucapkan. Artinya seakan-akan itu digabung menjadi satu hamzah. Ini menjadi wa'ti dan fa'ti. Ata bi syai'i ahdarahu. Makna ata bi syai' ata bi berarti mendatangkan. Ai ahdarahu mendatangkan. Taqulu Anda mengucapkan ma ataitul yauma bidaftarin nahwi. Hari ini saya tidak membawa, tidak mendatangkan ya catatan nahu gitu. Ataitu al yauma bidaftari berarti saya membawa atau mendatangkan. Kita contohkan misalnya ataitu al yauma bi Muhammadin berarti saya membawa atau mendatangkan Muhammad hari ini. Jadi atabi itu mendatangkan artinya. Dan fi'il amarnya adalah i'ti. Asalnya i'ti menjadi i'ti. Namun hamzah kedua itu biasanya disatukan dengan hamzah pertama dalam pengucapan ketika setelah huruf wawu dan fa menjadi wa'ti dan fa'ti. Bukan wa'iti dan bukan fa'iti, tapi langsung disatukan wa'ti, fa'ti. Kalau setelah wawu dan fa. Selainnya maka dipisah menjadi i'ti. I'ti gitu. I'ti ada dua hamzah jadinya. Contoh misalnya qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi. Ibrahim berkata sesungguhnya Allah menghadirkan, mendatangkan ya matahari dari arah timur, maka datangkan fa'ti. Ini kan setelah fa dibuang hamzahnya. Dibuang hamzahnya atau disatukan menjadi satu hamzahnya fa'ti biha minal maghribi. Coba datangkan atau bawakan dari arah barat. Nah, ini permintaan Nabi Ibrahim kepada Namrud ya. Ya, ketika Namrud itu mengatakan saya juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhanmu. Ya, saya bisa menghidupkan dan mematikan gitu sebagaimana Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, akhirnya dia panggil dua orang, satu dibunuh, saya mematikan, dan satu orang dibiarkan hidup, saya menghidupkan. Itu gayanya Namrud. Maka ditantang oleh Nabi Ibrahim
Rabbku Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendatangkan ya matahari dari arah timur, sekarang coba kamu datangkan matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka si Namrud yang kafir ini pun terdiam, nggak bisa menjawab ya. Tapi jelas ini teman-teman ya. Salah, Ustaz. Nah, jadi kesimpulannya untuk nomor 17 ini adalah tentang fi'il amar untuk atayati. Atayati bi itu artinya mendatangkan dengan ada huruf jerba ya. Atayati bi siapa? Misalnya bi Muhammadin, bi qalamin dan yang semisalnya berarti mendatangkan atau membawa. Nah, fi'il amarnya itu ada dua hamzah, i'ti gitu. Ada dua i'ti. Kecuali ketika huruf sebelumnya waw dan fa maka disatukan hamzah menjadi wa'ti dan fa'ti. Itu kesimpulannya. Baik. Selesai kita pembahasan ya ad-darsut tasi, pelajaran yang ke-9. Nah, insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya jika Allah berikan kesempatan maka kita akan masuk ke ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10, dan di sini nanti ada kaidah lain yang berbeda dengan kaidah yang sebelumnya kita pelajari di pelajaran ke-9. Apa dibahas sekarang atau cukup Pak Bayu? Cukup, Ustaz. Cukup, baik. Mungkin kita cukupkan sampai sini teman-teman. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.